Di episode sebelumnya nampak sang MC telah difitnah membunuh Regto. Dan karena hal ini dia pun akan dibuang ke lubang neraka. Sesaat sebelum dia jatuh ke dalam sana, sang MC akan balas dendam ke pembunuh Regto serta semua orang yang telah memfitnahnya. Tak disangka Rudo selamat, dan dia dibuat terkejut saat melihat apa yang ada di lubang neraka tersebut. Melihat monster raksasa tersebut jelas saja membuat Rudo langsung melarikan diri. Tak hanya ada satu, bahkan ada 3 monster yang mengejarnya. Rudo yang terkepung berusaha menghindar dari serangan monster-monster tersebut. Melihat betapa mengerikannya tempat ini, Rudo pun marah besar karena mereka telah berani melemparkannya ke tempat ini. Sang MC juga nampak tersiksa karena udara di tempat ini sangatlah busuk. Dan jika terus menghirup udara di sini maka paru-parunya bisa hancur. Awalnya sang MC akan berusaha kabur ke suatu tempat yang lebih aman. Namun saat melihat area di sekitarnya, sang MC pun nampak frustasi karena tak ada tempat yang aman di dunia ini. Terlebih lagi dunia ini hanya ada gunungan sampah. Tak lama kemudian nampak keberadaan Rudo diketahui oleh para monster. Melihat para monster mendekatinya, Rudo pun berpikir apakah semuanya akan berakhir sebelum ia bisa berbuat apapun. Namun sesaat kemudian Rudo melihat bayangan Regto yang mati mengenaskan. Dan saat melihatnya sorot mata Rudo tiba-tiba berubah. Ia kemudian melihat tongkat besi dan berusaha menggapainya. Sang MC berkeinginan untuk hidup, karena ada urusan yang harus ia selesaikan. Orang-orang yang menganggap remeh dirinya, dan orang-orang yang menuduh dirinya sebagai pelaku, serta orang-orang yang melemparkannya ke lubang neraka, mereka harus mendapatkan balasan yang setimpal. Apalagi ia harus menemukan seseorang yang sudah membunuh Regto dan akan menghabisinya. Dan ia tak boleh mati sebelum melakukan hal itu. Di sisi lain nampak seseorang sedang memperhatikan sang MC dari kejauhan. Meski berusaha menyerang namun karena jumlah mereka cukup banyak jadi sang MC merasa kesulitan. Tak hanya itu mereka juga pandai bersembunyi di tumpukan sampah, yang membuat sang MC hampir menjadi santapan monster tersebut. Tak lama kemudian nampak monster itu menyerang Rudo secara bersamaan. Namun sesaat kemudian hal ini pun terjadi. Pada akhirnya sang MC berhasil menghabisi ketiga monster tersebut. Namun tak lama kemudian muncul monster yang lebih besar di hadapan Rudo. Melihat kehadiran monster itu jelas saja membuat Rudo merasa terkejut, dan ia pun segera melarikan diri dari sana. Namun secara tiba-tiba hentakan monster itu membuat sang MC terlempar cukup jauh. Dan sesaat kemudian nampak Rudo bertemu dengan seseorang yang memperhatikannya dari tadi. Melihat kehadiran seseorang tersebut, jelas saja membuat Rudo langsung bertanya-tanya siapakah orang itu. Dan secara tiba-tiba orang tersebut memasangkan masker kepada sang MC. Melihat kebaikannya Rudo lalu menanyakan beberapa hal. Mulai dari tempat ini, monster-monster tersebut, hingga menanyakan apakah dia manusia dari tempat ini. Mendengar pertanyaan Rudo, sosok bertopeng itu lalu mengatakan dengan suara pelan agar Rudo diam dulu sebentar. Namun Rudo masih bersikeras dan terus melemparkan beberapa pertanyaan dengan suara keras. Mendengar hal ini sosok bertopeng itu pun menegur Rudo. Sosok bertopeng itu juga mengatakan jika sampah-sampah ini berasal dari orang dunia atas. Ia sebelumnya juga meminta Rudo untuk diam, karena gara-gara dia tadi para monster telah menyadari lokasinya. Diketahui jika mereka disebut monster limbah. Monster itu berasal dari sampah, dan Rudo tak akan bisa mengalahkan mereka dengan memakai senjata biasa. Terlebih lagi mereka bereaksi pada suara yang disebabkan manusia. Makanya ia tadi berbicara dengan suara pelan. Setelah menyalahkan Rudo dan menganggapnya bocah kematian, sosok bertopeng tersebut lalu mengubah payungnya menjadi senjata. Dan sesaat kemudian, melihat monster itu hancur seketika, apalagi mereka tak bisa bangkit lagi jelas saja membuat Rudo merasa terkejut. Di sisi lain nampak para monster telah bermunculan dan bersiap untuk menyerang. Namun karena sosok bertopeng itu sangat kuat, jadi dia bisa menghabisi mereka dengan mudah. Melihat hal ini Rudo pun berpikir jika kekuatan itu adalah teknologi khusus dari lubang neraka, ataukah memang dia yang spesial. Dan jika dirinya mempunyai kekuatan seperti itu juga,
maka ia pasti bisa membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Regto. Tak lama kemudian nampak monster raksasa tersebut menyerang. Beruntung sosok bertopeng itu mampu menangkisnya dengan cukup mudah. Dan tak lama kemudian hal ini pun terjadi. Yosaki. Pada akhirnya sosok bertopeng itu berhasil mengalahkan monster raksasa tersebut. Rudo lalu menanyakan siapakah dia sebenarnya. Mendengar hal ini pria bertopeng itu lalu membuka maskernya dan memberitahukan jika ia bernama Engine si tukang bersih-bersih biasa. Namun setelah Engine mengatakan hal demikian kejadian kocak pun terjadi. Setelah pingsan nampak Rudo mengingat pembicaraannya dengan Regto dulu. Saat itu Rudo memberitahukan jika ada anak-anak nakal yang telah menertawakan dan meninjunya saat ia berkata jika benda itu hidup. Ia mengatakan hal itu karena dulu Regto pernah bilang, jika merawat barang baik-baik dalam waktu yang lama, maka akan ada jiwa yang bersemayam di dalamnya. Mendengar perkataan Rudo, Regto lalu berkata jika itu hanya sebuah legenda, untuk mengingatkan orang-orang supaya merawat barang dengan baik. Tapi meski begitu Regto percaya dengan legenda tersebut. Rudo lalu menanyakan apakah benda-benda di sekitarnya, termasuk sarung tangan yang ia pakai mempunyai jiwa seperti yang dia bicarakan. Regto pun tertawa dan berkata jika itu mungkin. Ia juga menambahkan jika selama Rudo merawat sarung tangan itu dengan baik, ia yakin suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Mendengar hal itu jelas saja membuat sang MC merasa senang. Tak lama kemudian Rudo pun terbangun, dan ia dibuat terkejut karena tubuhnya telah dirantai. Dan ternyata yang melakukan hal ini ialah Enji. Meski niat Engine ingin menolongnya, namun Rudo merasa kebingungan mengapa ia dirantai seperti ini. Rudo pun menyuruh Engine untuk segera melepaskan rantai ini, karena ia harus kembali ke atas sekarang juga. Mendengar hal itu Engine lalu berkata jika dia tak akan bisa melakukannya. Di sini mereka menyebut tempat itu sebagai dunia atas. Rudo tak bisa memanjat untuk naik ke sana, apalagi dunia atas selalu bergerak. Meski ada alasan lain, namun yang terpenting sekarang belum bisa melakukannya. Mendengar hal ini Rudo lalu berkata jika ia pasti akan kembali. Terserah Engine mau berkata seperti apa namun ia tak akan berhenti. Terlebih tadi dia bilang sekarang belum bisa, dan dia pasti tahu cara untuk kembali ke dunia atas. Dengan tatapan tajam Rudo lalu menyuruh Engine untuk memberitahukan semua tentang dunia ini, monster tadi, dan juga tentang kekuatannya yang tadi. Rudo memaksa hal ini karena ia ingin mempelajari semuanya, untuk menghajar orang-orang di dunia atas. Sang MC tak akan diam sampai dia menjawab semuanya. Mendengar hal ini Engine pun kesal dan berkata jika dia adalah bocah kematian yang keras kepala. Namun karena dia bersikeras, jadi ia akan mengajari semuanya termasuk cara kerja tempat ini. Tak lama kemudian nampak Engine menyeret Rudo ke suatu tempat. Dan setelah itu ia pun pergi yang membuat Rudo merasa kebingungan. Tak lama kemudian muncul 5 orang yang menatap ke arah Rudo. Dan saat melihat Rudo, salah satu dari mereka pun merasa jika dia pasti berasal dari dunia atas. Dan saat Rudo mengiyakannya hal ini pun terjadi. Meski pada awalnya mereka meragukan jika Rudo berasal dari dunia atas, namun ketua mereka tetap percaya jika Rudo tak berbohong. Setelah itu mereka akan melepaskan rantai yang mengekang Rudo. Melihat hal ini sang MC merasa jika mereka lebih mendingan daripada pria yang bernama Engine tadi. Namun secara tiba-tiba, tak disangka Rudo malah dirantai dengan lebih kejam. Mereka kemudian memberitahukan jika tubuh orang dunia atas itu harganya sangat mahal. Bukan hanya tubuh yang utuh saja, bahkan mata, lengan, kaki, dan pakaian, banyak sekali yang mencari. Tapi siapa sangka mereka bisa dapat yang masih hidup. Tak hanya itu mereka juga membenci orang-orang dari dunia atas. Mereka semua membuang sampah ke sini, lalu sampah yang makin menggunung itu menciptakan polusi udara yang beracun, bahkan sampai melahirkan para monster. Hal itu membuat banyak orang di sini kehilangan tempat tinggal karena tanah yang tercemar. Dan apa yang akan terjadi jika orang-orang itu melihat orang dari dunia atas? Apakah mereka akan menyiksanya? Atau mereka akan memotong Rudo menjadi beberapa bagian? Setelah itu karena tubuh Rudo sangat kurus,
Jadi mereka memberikan makanan secara paksa. Pada awalnya mereka merasa, jika Rudo tak akan mau dengan makanan sampah dari dunia bawah ini. Namun secara tiba-tiba, setelah itu Rudo lalu berkata jika makanan ini bukan sampah karena masih bisa dimakan. Rudo juga merasa jika mereka semua sama saja. Dan sesaat kemudian, dari kejauhan nampak Enjin melihat ke arah sang MC. Ia pun merasa jika jumlah energi Rudo sangat besar dan ia tak pernah salah menilai orang. Setelah itu sang MC kemudian mengingat perkataan Regto. Selama dia merawat sarung tangannya dengan baik, suatu hari nanti akan ada jiwa yang tumbuh di dalamnya. Lalu pasti dia akan meminjamkan kekuatannya kepada Rudo. Melihat Rudo memiliki kekuatan itu, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Enjin juga menyadari jika kekuatan Rudo ialah Giver, yaitu pengguna kemampuan khusus, yang bisa memberikan nyawa pada benda dan menggunakan kekuatannya. Meski sang MC mendapatkan kekuatan tersebut, namun ketua dari geng itu tak peduli dan meminta para bawahannya untuk menghabisi Rudo. Dan sesaat kemudian, melihat Rudo mampu mengendalikan lebih dari satu benda, jelas saja membuat mereka merasa terkejut. Bahkan Enjin merasa jika ini sangat luar biasa. Meski pada awalnya si ketua geng merasa terkejut dengan kekuatan Rudo, namun ia tetap marah besar kepadanya. Dan saat Rudo akan menghabisinya, Enjin tiba-tiba datang menghentikan sang MC. Rudo kemudian bertanya-tanya mengapa ia bisa mengeluarkan kekuatan tersebut. Saat itu ia mengingat perkataan Regto, dan secara tiba-tiba sarung tangan ini mengeluarkan aura merah. Melihat Rudo mengeluarkan darah, Enjin pun merasa jika itu sangat wajar karena tubuh Rudo tak kuat menampung kekuatan sebesar itu. Dan ternyata Enjin sengaja melakukan hal itu, untuk memastikan apakah dia benar-benar mempunyai kemampuan atau tidak. Dan setelah itu Enjin akan mengajari semuanya, segala hal tentang dunia ini dan kekuatan itu. Namun sebagai gantinya bergabunglah dengan Cleaners. Karena di sana mereka membutuhkan orang seperti Rudo. いやだ。